Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat dakwah, saya Denny Rijaldi dan rekan saya, Saudara Wahab Nur Hidayat akan menyampaikan materi mengenai monitoring dan evaluasi. Sobat-sobat dakwah, apa sih monitoring itu? Monitoring adalah proses pemantauan yang sistematis terhadap aktivitas, kinerja, atau kondisi suatu sistem, proses, atau kegiatan untuk mendapatkan informasi yang berguna. Hal ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau ekspektasi, dan untuk mengidentifikasi masalah atau perubahan yang memerlukan tindakan. Kemudian, metode dan teknik yang efektif untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Itu ada 7, sobat-sobat dakwah. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, indikator kinerja. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, metode partisipatif. Yang kelima, evaluasi formatif dan sumatif. Yang keenam, teknik statistik. Dan yang ketujuh, monitoring real time. Selanjutnya, tujuan monitoring dan evaluasi. Tujuan utama dari proses monitoring dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatu program atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan memantau kemajuan secara teratur, tim pengelola dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selain itu, memberikan umpan balik kepada para pemangku kepentingan tentang efektivitas dan efisiensi program membantu dalam meningkatkan proses pelaksanaan di masa mendatang, sambil memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Wahab Nur Hidayat. Oke, baik. Terima kasih sahabat DI. Selanjutnya yaitu contoh monitoring dan evaluasi dalam restrukturisasi pembiayaan bank syariah. Contoh monitoring dalam restrukturisasi pembiayaan bank syariah dapat melibatkan pemantauan secara berkala terhadap pembayaran angsuran, kepatuhan terhadap jadwal pembayaran, dan ketersediaan jaminan. Sedangkan evaluasi dapat mencakup penilaian terhadap efektivitas rencana restrukturisasi, tingkat pemulihan pembiayaan, dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan bank serta kepuasan nasabah. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, yaitu tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan monitoring dan evaluasi mencakup keterbatasan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Juga kesulitan dalam mengakses data yang relevan dan akurat, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur informasi. Selain itu, kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam tim monitoring dan evaluasi bisa menjadi sebuah hambatan dalam melakukan analisis data yang efektif. Sementara kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan kunci dan perubahan dalam kondisi lingkungan juga bisa mempengaruhi validitas dan relevansi hasil evaluasi. Kemudian menanggapi tantangan-tantangan ini membutuhkan komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, dan pendekatan yang fleksibel dalam merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, monitoring dan evaluasi merupakan elemen kritis dalam pengelolaan program atau kegiatan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Melalui proses ini kita dapat mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, memberikan umpan balik yang berharga, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan kebijakan, komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, dan pendekatan yang fleksibel dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili Denny Rijaldi. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.